Hey, kembali lagi di channelnya Om Guru. Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan, terutama matematika. Pada kesempatan kali ini, Om Guru akan menjelaskan mengenai latihan soal bagian pertama, yaitu membahas materi pola bilangan. Seperti apa keseruannya, kita langsung saja menuju latihan soalnya. Soal yang pertama, tiga suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, dan 19 adalah, coba kita perhatikan. Suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 5. Selisih antara 1 dan 5 adalah 4. Kemudian, suku yang ketiga adalah 11. Selisih antara 5 dan 11 adalah 6. Kemudian, suku keempat adalah 19. Selisih antara 11 dan 19 adalah 8. Maka, akan terbentuk pola bilangan 4, 6, dan 8. Berarti, pola bilangan berikutnya adalah, 10. Sehingga, selisih antara 19 dan berikutnya adalah 19 ditambah 10, yaitu 29. Kemudian, selisih antara 29 dan bilangan berikutnya adalah 12. Sehingga 29 ditambah 12 hasilnya adalah 41. Sehingga hasil berikutnya adalah 41 ditambah 14, yaitu 55. Sehingga diperoleh jawabannya adalah B, 29, 41, dan 55. Mudah kan sahabat? Coba kita mengerjakan soal lainnya. Perhatikan pola berikut. Pada pola di atas, banyaknya noktah pada pola ke-8 adalah, pada pola pertama terdapat 1 noktah. Kemudian, pada pola kedua terdapat 3 noktah. Kemudian, pada pola yang ketiga terdapat 5 noktah. Dan yang terakhir, pada pola keempat terdapat 7 noktah. Sehingga selisih antara 1 dan 3 adalah 2. Selisih 1 dan 3 adalah 2, selisih 3 dan 5 adalah 2, selisih 5 dan 7 adalah 2. Maka, selisih 7 dan berikutnya sudah pasti 2. 7 ditambah 2 adalah 9. Kemudian, selisih 9 dan berikutnya adalah 2 lagi. 9 ditambah 2 hasilnya 11. 11 ditambah 2 hasilnya 13. Kemudian 13 ditambah 2 hasilnya 15. Sehingga kita memperoleh hasil bahwa banyak noktah pada pola ke-8 adalah 15. Jawabannya adalah C. Coba kita mengerjakan soal berikutnya. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 3, 4, 6, dan 9. Yang pertama, selisih antara 3 dan 4 adalah 1. Kemudian selisih 4 dan 6 adalah 2. Dan terakhir selisih 6 dan 9 adalah 3. Maka selisih berikutnya adalah 4. 9 ditambah 4 hasilnya 13. Kemudian selisih berikutnya adalah 5. 13 ditambah 5 hasilnya 18. Sehingga dua suku berikutnya adalah
13, dan 18. Jawabannya adalah A. Mudah sekali kan sahabat? Baiklah sahabat, kita coba pada soal berikutnya. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 50, 45, 39, dan 32 adalah, sudah jelas. Jika terdapat soal seperti ini, maka pola bilangan yang digunakan adalah pola bilangan pengurangan, di mana selisih antara 50 dan 45 adalah 5. Kemudian selisih 45 dan 39 adalah 6. Berikutnya selisih 39 dan 32 adalah 7. Maka selisih berikutnya adalah 8. Sehingga 32 dikurang 8 hasilnya 24. Dan selisih terakhir adalah 9. 24 dikurang 9 hasilnya 15. Sehingga jawabannya adalah A. Mudah kan sahabat? Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Dua bilangan selanjutnya untuk pola bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15. Jelas jika terdapat soal seperti ini, maka pola bilangan yang digunakan adalah pola bilangan penjumlahan, di mana selisih 3 dan 6 adalah 3. Kemudian selisih 3 dan 6 dan 9 adalah, di mana baiklah teman-teman, mari kita coba mengerjakan soal berikutnya. Dua bilangan selanjutnya untuk pola bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15 adalah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka jelas pola bilangannya merupakan pola bilangan penjumlahan, di mana selisih antara 3 dan 6 adalah 3. Kemudian selisih antara 6 dan 9 juga 3. Selisih antara 9 dan 12 juga 3. Kemudian selisih antara 12 dan 15 juga 3. Maka selisih 15 dan berikutnya adalah 3 juga. 15 ditambah 3 hasilnya 18. Selisih 18 dan berikutnya adalah 3 juga. 18 ditambah 3 hasilnya 21. Maka dua bilangan berikutnya adalah 18 dan 21. Jawabannya adalah B. Baik sahabat, mari kita coba mengerjakan soal berikutnya. Banyaknya lingkaran pada pola ke-6 adalah, coba sahabat perhatikan. Pola pertama terdapat 3 lingkaran. Kemudian pola yang kedua terdapat 6 lingkaran. Kemudian pola yang ketiga terdapat 10 lingkaran. Dan pola yang keempat terdapat 15 lingkaran. Maka pola yang terbentuk adalah selisih 3 dan 6, yaitu 3. Selisih 6 dan 10 adalah 4. Kemudian selisih 10 dan 15 adalah 5. Maka selisih 15 dan pola berikutnya adalah 6. 15 ditambah 6 hasilnya 21. Kemudian selisih 21 dengan pola berikutnya adalah 7. 21 ditambah 7 hasilnya 28. Maka pola ke-6 adalah 28. Mudah kan sahabat? Kemudian ada soal dua bilangan berikutnya dari barisan berikut, yaitu 100, 95, 90, dan 85. Jika teman-teman menemui soal seperti ini, sudah jelas bahwa jenis pola bilangannya yaitu pola bilangan pengurangan, di mana selisih antara 100 dan 95 adalah 5.
Kemudian selisih 95 dan 90 adalah 5 juga. Kemudian selisih 90 dan 85 juga 5. Maka selisih 85 dan bilangan berikutnya juga 5, yaitu 80. Kemudian selisih 80 dan bilangan berikutnya juga 5, yaitu 75. Sehingga dua bilangan berikutnya yaitu 80 dan 75. Jawabannya adalah D. Mudah kan sahabat? Kemudian, dua bilangan berikutnya dari barisan berikut, yaitu 160, 80, 40, dan 20. Jika teman-teman menemui soal seperti ini, sudah jelas bahwa jenis pola bilangannya adalah pola bilangan pembagian. Di mana 160 dibagi 2 hasilnya adalah 80. Kemudian 80 dibagi 2 hasilnya adalah 40. Kemudian 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Maka bilangan berikutnya adalah 20 dibagi 2 hasilnya 10. Terakhir 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka dua bilangan berikutnya yaitu 10 dan 5. Jawabannya adalah B. Mudah sekali sahabat. Kemudian, tiga bilangan berikutnya dari 1, 3, 5, dan 7 adalah selisih antara 1 dan 3 adalah 2. Selisih 3 dan 5 juga 2. Selisih 5 dan 7 juga 2. Maka selisih 7 dan bilangan berikutnya juga 2. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kemudian selisih 9 dan bilangan berikutnya juga 2. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Kemudian selisih dengan bilangan berikutnya adalah 2 juga. 11 ditambah 2 hasilnya 13. Maka tiga bilangan berikutnya adalah 9, 11, dan 13. Jawabannya adalah B. Demikian pembahasan mengenai latihan soal bagian pertama mengenai pola bilangan. Kita akan melanjutkan pada pembahasan latihan-latihan soal lainnya yang tentu mengenai materi-materi lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat dalam belajar. Bye-bye.